Guys, kalian pasti pernah kan ngerasa deg-degan waktu mau ngajak gebetan makan? Nah, gue juga sama. Udah lama banget gue naksir sama cewek ini, sebut aja namanya Karina. Dia tuh tipe yang elegan, smart, dan punya selera yang klasi. Makanya gue pikir, kalau mau PDKT harus bener-bener bikin kesan yang bagus. Setelah ngumpulin keberanian berbulan-bulan, akhirnya gue dapet momen yang pas buat ngajak dia dinner. Waktu itu kita lagi sama-sama selesai meeting project, dan gue langsung gas aja ngajakin dia makan malam. Ajaibnya, dia setuju. Gue udah planning banget nih, booking tempat di restoran Italia yang lumayan fancy di daerah SCBD. Interiornya estetik banget, view-nya keren, cocok buat bikin suasana jati romantis. Gue bahkan udah research menu-menunya, biar nggak awkward pas order nanti. Sore itu, gue udah siap-siap dari jam keempat. Milih kemeja terbaik, parfum tersegar, dan pastinya mental yang udah di-charge full. Gue sampai bolak-balik ngecek diri di kaca, mastiin nggak ada yang kurang. Jam 7 malam, gue jemput Karina. Ya ampun guys, dia cantik banget. Pakai dress hitam simple tapi elegan. Makeup natural yang bikin dia kelihatan glowing. Sepanjang perjalanan ke restoran, jantung gue dag-dig-dag-ser terus. Sampai di restoran, suasananya persis kayak yang gue bayangin. Lampu temaram, alunan musik jazz yang soft, pelayan yang ramah. Everything's perfect. Kita mulai ngobrol santai, sharing tentang kerjaan, hobi, sampai gosip-gosip kantor. Chemistry-nya dapet banget. Tapi guys, di tengah momen sempurna ini, tiba-tiba gue ngerasa ada yang aneh. Gue coba raba-raba saku celana, saku kemeja, bahkan sampai ngecek di mobil. Dan, boom, dompet gue ketinggalan di rumah. Bayangin aja, lo lagi PDKT, suasana udah perfect, gebetan udah happy, ternyata dompet ketinggalan. Mana bilnya pasti gede, ini kan restoran fancy. Keringat dingin mulai mengucur, otak gue langsung racing mikirin solusi. Gas, tau gak sih rasanya malu maksimal? Jadi pas gue udah siap bayar di kasir, gue buka dompet dengan pede. Ternyata kosong melompong. Bener-bener kayak hati gue sebelum ketemu dia. Panik, jelas dong. Bayangkan aja, di depan gebetan yang cantik ini, gue malah kayak orang linglung nyari-nyari kartu yang gak ada. Mana antrian di belakang udah mulai panjang. Kasirnya ngeliatin dengan muka penasaran, dan yang bikin tambah deg-degan, gebetan gue ini masih aja senyum manis sambil nunggu. Bentar ya, gue bilang dengan suara yang berusaha tetap tenang, padahal dalam hati udah jerit-jerit. Gue cek semua kantong, berharap ada uang nyasar atau minimal kartu ATM nyelip. Tapi nihil, guys, bener-bener nihil. Tahu nggak sih rasanya pengen teleportasi balik ke rumah? Atau minimal pengen punya kemampuan manggil dompet dari jauh kayak Sor manggil palunya? Sayangnya ini bukan film superhero, dan gue cuma manusia biasa yang lagi dalam situasi super awkward. Tapi di tengah kepanikan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Gebetan gue, dengan santainya bilang, "Gak apa-apa, aku bayarin dulu." Dan dia ngomongnya dengan senyum yang bikin gue tambah malu sekaligus berterima kasih banget. Kalian pasti mikir ini happy ending kan? Tunggu dulu, gue nggak bisa biarin dia bayarin begitu aja. Harga diri cowok masih ada lah ya. Untungnya gue inget masih ada dana darurat di wallet. Langsung deh gue buka aplikasi dan alhamdulillah masih ada saldo. Gak usah, aku transfer aja ya ke kamu. Gue bilang sambil nunjukin aplikasi di HP. Dia ketawa kecil dan bilang, "Yaudah, terserah kamu aja." Dan akhirnya, crisis averted. Transfer berhasil, makanan kebayar, dan muka gue, ya, masih merah sih. Tapi setidaknya nggak sampai kabur dari mall. Yang bikin gue tambah takjub, dia malah nganggep ini lucu. Katanya ini bakal jadi cerita yang seru buat diingat-ingat. Dan bener aja. Sampai sekarang kalau ketemu, dia masih suka godain gue soal kejadian ini. Pelajaran hari ini, selalu cek dompet sebelum pergi, guys. Dan yang lebih penting, kadang situasi yang bikin malu malah bisa jadi momen yang bikin hubungan makin dekat. Yang penting tetap jujur dan gak kabur dari masalah. BTW, sekarang gue udah pasang reminder di HP, cek dompet dengan emoji dompet dan jantung.
biar kejadian ini nggak keulang lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau nggak ada insiden ini, mungkin gue nggak bakal tahu kalau dia orangnya sepengertian ini. Guys, kalian pasti nggak nyangka reaksi dia waktu tahu dompetku ketinggalan. Jujur, aku udah siap-siap mental denger omelan atau minimal muka cemberut. Tapi yang terjadi, dia malah ketawa lepas sampai orang-orang di restoran pada nengok. Aduh, kamu lucu banget sih. Santai aja kali, namanya juga lupa. Siapa sih yang nggak pernah begitu? Katanya sambil masih cekikikan. Aku cuma bisa garuk-garuk kepala. Antara malu tapi lega banget dia nggak marah. Tahu nggak yang bikin aku makin kagum? Dia bilang, udah, aku yang bayar dulu. Next time kamu yang traktir ya. Dengan senyum yang bikin deg-degan. Bukan cuma soal dia mau bayarin, tapi cara dia ngomong next time itu loh. Artinya bakal ada kencan berikutnya, kan? Malam yang harusnya jadi momen romantis malah berubah jadi momen yang bikin kita berdua ngakak. Kita jadi sharing pengalaman-pengalaman memalukan lainnya. Dia cerita waktu pertama kali ke mall sendirian dan tersesat sampai 2 jam. Aku juga cerita waktu salah masuk kelas dan duduk 15 menit sebelum sadar itu bukan kelasku. Yang tadinya canggung karena insiden dompet. Malah jadi obrolan yang super seru dan bikin kita makin klop. Kadang memang momen-momen yang gak sempurna justru yang bikin hubungan makin dalam ya. Guys, pulangnya, dia masih aja bercanda. Besok jangan lupa bawa dompet ya. Atau mau sekalian aku simpenin aja dompetnya. Aku cuma bisa ketawa sambil janji bakal lebih teliti. Dari pengalaman ini, aku belajar kalau chemistry itu gak selalu datang dari momen-momen romantis yang perfect. Kadang justru dari bagaimana kita handle situasi awkward bareng-bareng. Dan yang lebih penting, gimana cara kita ngelihat sisi lucunya bareng-bareng. Buat kalian yang lagi PDKT, ingat ya, yang penting tuh bukan seberapa mewah kencannya atau seberapa perfect momennya. Yang penting gimana chemistry kalian pas ngadepin situasi yang gak terduga. Karena di situ justru kelihatan, cocok apa enggak. Oh iya, besoknya aku langsung transfer uang ke dia. Tapi tahu gak? Dia bilang uangnya mau dipakai buat kencan kita selanjutnya aja. Ya ampun, bisa nggak sih dia nggak bikin aku makin suka? BTW guys, masih penasaran sama kelanjutannya? Jangan lupa follow channel ini dan nyalain notifikasinya ya. Karena bakal ada banyak cerita seru lainnya yang pengen aku share ke kalian. Dan buat yang lagi PDKT juga, semangat, ingat, momen yang gak sempurna bisa jadi memorable moment kalau kita tahu cara nikmatinya. See you di video selanjutnya.